Sebuah serangan mengejutkan kembali mengguncang konflik Israel-Palestina. Markas Komando Militer Israel yang didirikan di wilayah Gaza dilaporkan porak-poranda setelah dihantam rudal rakitan Hamas. Sumber lokal dan sejumlah media internasional menyebut insiden itu menewaskan sedikitnya 240 tentara Israel Defense Forces atau IDF yang saat itu sedang berada di dalam kompleks. Angka tersebut menjadikan serangan ini salah satu pukulan paling mematikan terhadap pasukan Israel sejak dimulainya eskalasi terbaru di jalur Gaza. Markas yang dihantam tersebut bukan sekadar bangunan biasa, melainkan pusat komando apangan Israel yang diklaim sebagai simbol kendali penuh Tel Aviv atas operasi militer di Gaza. Serangan rudal Hamas ini, meski menggunakan teknologi rakitan sederhana, justru menyingkap kelemahan fatal sistem pertahanan Israel. Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan ternyata lebih mirip Iron Dome ketika berhadapan dengan rudal rakitan murah yang bahkan bisa dibilang buatan garasi. Menurut laporan lapangan, rudal rakitan Hamas meluncur dari area yang tidak terdeteksi radar Israel, menghantam sisi utama markas komando dan memicu ledakan besar yang mengakibatkan runtuhnya struktur bangunan. Puluhan kendaraan tempur, perlengkapan komunikasi dan dokumen strategis IDF ikut terbakar. Sejumlah video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap hitam membumbung tinggi, sementara pasukan Israel tampak panik berlarian mencari perlindungan. Insiden ini bukan hanya soal kerugian fisik, tetapi juga pukulan psikologis bagi militer Israel. Bayangkan saja, pasukan yang mengaku paling disiplin di kawasan justru tewas massal di dalam markas mereka sendiri, ibarat satpam yang kecolongan maling di rumahnya sendiri. Fakta bahwa serangan ini dilakukan dengan senjata buatan lokal Hamas menambah rasa malu di pihak Israel. Di sisi politik, serangan ini langsung memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi pers darurat, Netanyahu tampak murka dan bersumpah akan membalas dengan skala yang lebih besar. Namun, analis menyebut amarah Netanyahu kali ini bukan hanya karena kehilangan ratusan prajurit, melainkan juga karena reputasi Israel yang runtuh di depan mata dunia. Komentar warganet bahkan ramai menyindir, Netanyahu lebih cepat marah daripada sistem Iron Dome lebih cepat tanggap. Hamas sendiri menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengusir Israel dari wilayah Gaza. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Hamas menegaskan bahwa selama Israel terus membangun markas dan memperluas kontrol militer di Gaza, serangan balasan akan terus dilakukan. Mereka menyebut rudal yang ditembakkan kali ini hanyalah peringatan awal, memberi sinyal bahwa gempuran berikutnya bisa lebih besar dan terorganisir. Situasi di Gaza kini memanas. Israel mempertakat keamanan, mengerahkan drone, jet tempur dan pasukan tambahan di perbatasan. Namun di saat yang bersamaan, moral prajurit IDF disebut anjlok drastis setelah menyaksikan ratusan rekannya tewas di markas sendiri. Seorang analis pertahanan bahkan menyindir, tentara Israel sekarang mungkin lebih takut tidur di markasnya daripada di medan perang. Serangan rudal Hamas yang menghancurkan markas komando Israel di Gaza tidak hanya menimbulkan guncangan militer, tetapi juga mengguncang dinamika politik di Tel Aviv. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat dalam kondisi penuh tekanan, bahkan disebut menghadapi krisis politik terbesar sejak awal jabatannya kembali. Dalam pidato darurat yang disiarkan secara nasional, Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam dan berjanji melakukan balasan yang tak terbatas. Namun, di balik retorika kerasnya, publik dan media Israel justru menyoroti lemahnya sistem pertahanan yang selama ini dipuja-puja. Tekanan terhadap Netanyahu datang dari berbagai sisi. Keluarga korban tentara IDF yang tewas menuntut jawaban mengapa ratusan pasukan bisa terjebak di markas yang ternyata tidak memiliki perlindungan memadai. Sejumlah anggota parlemen oposisi bahkan menuduh pemerintah Netanyahu mengabaikan keselamatan tentara demi ambisi politiknya. Seorang pengamat menyindir, Netanyahu sibuk jualan wacana keamanan, tapi pasukannya malah tewas di markas sendiri. Ini bukan sekedar blunder, ini stand out komedi politik yang berbayar mahal dengan nyawa. Sementara itu di dunia internasional, serangan ini memicu kehebohan besar. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel menyatakan keprihatinan mendalam dan berjanji akan meningkatkan dukungan militer. Namun sejumlah pengamat menilai janji itu tak lebih dari formalitas diplomatik. Uni Eropa meminta Israel untuk menahan diri meski di saat
saat yang sama tetap menegaskan hak Israel untuk membela diri. Negara-negara Arab terutama Qatar, Turki, dan Iran menyambut insiden ini sebagai bukti bahwa perlawanan bersenjata di Gaza masih memiliki kekuatan signifikan. Netanyahu kini menghadapi dilema. Jika ia menahan diri, ia akan terlihat lemah di hadapan publik Israel yang menuntut balasan keras. Namun jika ia melancarkan operasi besar-besaran ke Gaza, Israel beresiko semakin terjebak dalam konflik yang tidak kunjung usai. Di media sosial, warganet ramai menulis, Netanyahu bukan lagi pemimpin, tapi tukang servis printer. Tiap ada masalah, solusinya cuma print serangan baru. Di dalam negeri, protes mulai muncul di beberapa kota besar Israel. Keluarga korban menuding pemerintah gagal memberikan perlindungan, sementara kelompok sayap kanan mendesak Netanyahu melakukan invasi penuh ke Gaza, meski langkah itu akan memperburuk reputasi internasional Israel. Situasi ini membuat Netanyahu berjalan di atas tali tipis antara mempertahankan citra kuat dan menghadapi resiko politik yang bisa menjatuhkan pemerintahannya. Tak hanya itu, serangan Hamas juga mempermalukan Israel di mata komunitas intelijen internasional. Bagaimana mungkin sebuah rudal rakitan sederhana ini bisa menghancurkan markas komando utama tanpa terdeteksi? Seorang analis asing dengan sarkas berkata, kalau Hamas bisa bikin rudal rakitan segini efektif, mungkin lain kali mereka bisa buka startup teknologi pertahanan sendiri. Investor pasti antri. Netanyahu pun berusaha mengalihkan narasi. Dalam beberapa konferensi pers, ia menuduh Iran berada di balik serangan ini dengan dalih dukungan logistik dan pelatihan terhadap Hamas. Namun klaim tersebut masih minim bukti konkret dan dianggap sekedar upaya Netanyahu mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahan internal. Serangan rudal Hamas yang menghancurkan markas komando Israel di Gaza segera dijadikan panggung propaganda oleh kelompok tersebut. Tidak butuh waktu lama, Hamas melalui sayap militernya, Brigade Al-Qassam, menggelar pernyataan resmi yang disiarkan ke media lokal dan internasional. Dalam pidatonya, juru bicara Hamas menyebut bahwa serangan ini bukanlah aksi spontan, melainkan hasil dari operasi militer yang direncanakan berbulan-bulan dengan persiapan intensif. Mereka menegaskan, tujuan utama dari operasi ini adalah memberikan pesan bahwa Israel tidak akan pernah bisa merasa aman di Gaza. Hamas menamakan serangan itu sebagai bagian dari operasi pengusiran dengan target utama menyingkirkan keberadaan militer Israel dari tanah Palestina. Menurut klaim Hamas, strategi ini akan terus berlanjut hingga Israel benar-benar hengkang dari Gaza. Yang menarik perhatian dunia adalah senjata yang dipakai Hamas, rudal rakitan dengan teknologi sederhana. Berdasarkan keterangan internal Hamas, rudal tersebut dibuat dari kombinasi material lokal termasuk pipa logam dan bahan peledak yang dimodifikasi. Walaupun terlihat primitif, hasilnya terbukti mematikan. Seorang analis pertahanan di luar negeri berkomentar dengan sinis, kalau rudal buatan garasi bisa menghancurkan markas Israel, bayangkan kalau mereka buka bengkel resmi, mungkin bisa jadi kontraktor pertahanan internasional. Rudal itu diluncurkan dari lokasi yang tidak terdeteksi radar Israel, diduga melalui sistem peluncur tersembunyi yang dipasang di bawah tanah. Hamas memanfaatkan jaringan terowongan mereka untuk mengamankan proses peluncuran sehingga pasukan Israel benar-benar tidak menyadari ancaman sampai ledakan terjadi. Bagi Hamas, keberhasilan ini lebih dari sekedar kemenangan militer. Mereka segera menggunakan momen ini untuk mengobarkan semangat perlawanan di Gaza. Poster kemenangan bermunculan di berbagai sudut kota, menggambarkan rudal yang menghantam markas Israel dengan slogan-slogan perlawanan. Video amatir warga Gaza yang memperlihatkan ledakan markas IDF diputar ulang berkali-kali di media sosial menambah rasa percaya diri publik Palestina. Di sisi lain, Hamas juga menargetkan moral tentara Israel. Mereka merilis pernyataan yang menyebut bahwa serangan tersebut adalah peringatan awal dan bahwa IDF akan menghadapi lebih banyak kejutan jika tetap menduduki Gaza. Bahkan salah satu saluran propaganda Hamas menyindir, tentara Israel kini lebih aman kalau cuti pulang ke rumahnya daripada nongkrong di markasnya sendiri. Selain aspek simbolis, target Hamas jelas menghancurkan pusat koordinasi militer Israel. Markas komando yang dihantam adalah jantung pengendalian operasi IDF di Gaza. Dengan hancurnya fasilitas itu, Hamas berharap sistem komunikasi dan logistik pasukan Israel terganggu. Analisis militer memperkirakan bahwa kehilangan ratusan tentara sekaligus dalam satu lokasi akan memukul kepercayaan diri IDF secara signifikan. Bahkan sejumlah pengamat menyebut Hamas berhasil mengeksekusi strategi memenggal kepala ular, yakni menghantam titik pusat yang mengendalikan tubuh. Jika benar koordinasi IDF melemah, maka operasi darat Israel di Gaza akan jauh lebih sulit dijalankan.
Dampak dari serangan rudal Hamas yang menghancurkan markas komando IDF di Gaza kini mulai terasa luas. Tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam dinamika politik Israel, hubungan internasional, dan arah strategi militer di kawasan. Insiden ini dianggap sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah modern militer Israel. Dengan 240 tentara IDF tewas di markas komando, militer Israel menghadapi dilema berat. Kehilangan pasukan dalam jumlah besar dalam satu insiden tunggal bukan hanya soal kerugian personel, tetapi juga hilangnya kepercayaan diri. Tentara yang tersisa kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak hanya saat berhadapan dengan Hamas di garis depan, tetapi bahkan ketika berada di markas sendiri. Seorang mantan perwira IDF mengatakan dengan getir, tentara sekarang lebih takut masuk markas daripada keluar ke medan perang. Di markas mati gratis, di medan perang masih bisa lari. Selain itu, hilangnya fasilitas komando membuat koordinasi operasi militer Israel di Gaza berantakan. Banyak analis menilai IDF kini harus membangun kembali sistem kontrol dari nol. Ini berarti Israel akan butuh waktu, uang, dan tenaga tambahan untuk memulihkan posisinya. Bagi Netanyahu, serangan ini adalah ujian politik terbesar. Kritik terhadap kepemimpinannya semakin deras, baik dari oposisi maupun dari masyarakat umum. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di Tel Aviv dan Haifa, menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan ini. Media Israel tak segan-segan menyoroti lebahnya sistem pertahanan dan mempertanyakan efektivitas dana miliaran dolar yang dihabiskan untuk Iron Dome. Salah satu headline surat kabar lokal bahkan menulis, Iron Dome gagal, Iron Shame berhasil. Judul itu dengan cepat menjadi bahan pembicaraan publik, menambah tekanan terhadap Netanyahu yang sudah kesulitan mengendalikan kemarahan masyarakat. Secara global, sekutu Israel mulai gelisah. Amerika Serikat mengirimkan sinyal dukungan, tetapi di balik layar, Washington menekan Tel Aviv agar lebih berhati-hati. AS khawatir bahwa balasan berlebihan hanya akan memicu kemarahan dunia Arab dan memperluas konflik. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan standar meminta deeskalasi, namun banyak analis yakin Eropa mulai mempertanyakan efektivitas mesin perang Israel. Sebaliknya, negara-negara seperti Iran dan Turki memanfaatkan momen ini untuk menyindir Israel secara terbuka. Media Iran menulis bahwa balasan Gaza adalah bukti ketangguhan perlawanan rakyat Palestina. Turki menyebut keberhasilan Hamas sebagai peringatan keras bahwa pendudukan militer tidak akan pernah membawa keamanan. Di jagat maya, komentar sinis membanjiri forum internasional. Israel spend billions for defense, Hamas spend scrap metal. Guess who won? Serangan ini hampir pasti akan memicu balasan Israel yang lebih besar. Jet tempur sudah dikerahkan untuk melancarkan serangan udara di sejumlah titik Gaza. Namun banyak pengamat percaya balasan itu tidak serta-merta mengembalikan rasa percaya diri Israel. Justru sebaliknya, Hamas kini merasa semakin percaya diri untuk meluncurkan lebih banyak serangan.